Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan yang luar biasa ini, kami dari kelompok 9 mata kuliah Statistika Pendidikan kelas PAI 4B akan menjelaskan tema tentang analisis regresi. Sebelumnya akan kami perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Yusuf Agus Setiono, kemudian saya sendiri, Eksarinda Tiara Anggraini, dan Silvi Hana Febrika. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Silvi Hana Febrika. Konsep analisis regresi. Analisis regresi merupakan konsep alat statistik yang banyak digunakan dalam berbagai bidang atau banyak digunakan dalam sebuah penelitian. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Istilah regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1986. Ada beberapa macam tipe dari analisis regresi sebagai berikut. Yang pertama, regresi linear sederhana yang berfungsi untuk mengetahui hubungan linear antara dua variabel, satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dan yang kedua ada regresi linear berganda yang merupakan model regresi linear dengan satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Dalam regresi linear sederhana, metode yang biasa digunakan dalam mengestimasi parameter regresi adalah metode kuadrat terkecil atau ordinary least squares. Konsep metode ini adalah untuk mengestimasi parameter dengan memilih garis regresi yang terdekat dengan garis dari semua data. Secara matematika, penentuan parameter regresi ini dengan cara meminimumkan jumlah kuadrat dari residualnya sebelum menarik sampel dari suatu populasi. Terkadang diperoleh informasi mengenai parameter yang akan diestimasi. Jika informasi tersebut ingin dimasukkan dalam analisis data, maka estimasi parameter regresi dengan metode kuadrat terkecil tidak memungkinkan untuk memasukkan informasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukannya metode Bayesian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bayes memperkenalkan suatu metode yang diperlukan untuk distribusi awal atau prior. Dari populasi yang dikenal dengan metode Bayesian, sudah tentu penentuan distribusi prior ini harus berdasarkan alur berpikir yang logis. Setelah informasi dari data yang didapat dari pengambilan sampel digabungkan dengan informasi prior dari parameter, rataan dari distribusi posterior ini yang akan menjadi parameter regresi dengan metode Bayesian. Materi selanjutnya adalah uji hipotesis regresi linear sederhana. Secara umum, analisis regresi adalah kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan dengan satu atau dua variabel yang menerangkan. Variabel yang diterangkan selanjutnya disebut sebagai respon, sedangkan variabel yang menerangkan biasa disebut variabel bebas, di mana rumus dari model regresi linear sederhana sebagaimana dalam di atas, yakni Y1 sama dengan beta 0 tambah beta 1, X1 tambah beta I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Estimasi parameter regresi linear sederhana menggunakan metode kuadrat terkecil. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa model yang baik adalah model yang memiliki jumlah kuadrat sesatan. Selisih antara data yang diamati dengan model terkecil. Untuk mendapatkan penaksiran yang baik bagi parameter regresi, B0 dan B1 dapat menggunakan metode kuadrat terkecil dengan cara meminimumkan jumlah kuadrat sesatan atau JKS. Selain itu, parameter atau estimasi parameter yang biasa disebut X kuadrat min 1 X kuadrat Y, regresi dapat dilakukan dengan penghitungan matriks
Dalam menilai baik buruknya model yang digunakan dengan data, dibutuhkan ukuran kecocokan model yang disebut sebagai koefisien determinasi. Selain itu, model regresi yang diperoleh harus diuji kecocokannya menggunakan uji F sebagai berikut, di mana hipotesis H0 dibandingkan B1 sama dengan 0. Model regresi tidak cocok terhadap data. Sedangkan apabila H1 dibandingkan dengan B1 tidak cocok, maka model regresi cocok terhadap data. Statistik uji F hitung, yakni sebagaimana dalam rumus. Kemudian, model uji hipotesis linear sederhana ada beberapa contoh. Yang pertama, yakni dengan menggunakan Dirac-Taylor. Misalkan fungsi f adalah fungsi dari dua variabel x dan y. Dirac-Taylor dapat digunakan untuk mencari suatu fungsi di titik x dan y jika nilainya di titik O atau 0, x dan 0y, maka yang berdekatan dengan titik tersebut dapat diketahui. Maka berlaku ekspansi dari x dan y. Kemudian yang kedua yaitu estimasi non-linear. Secara umum, model regresi non-linear dengan Y1 sebagai variabel respon dan replikasi sebanyak N dan X1 merupakan sebagai variabel bebas. Yang ketiga adalah regresi linear pairwise. Regresi ini adalah suatu model dalam analisis regresi yang membagi variabel bebas X menjadi beberapa segmen berdasarkan nilai tertentu, yang biasa disebut X-knot atau dilambangkan sebagai lambang di atas, di mana pada setiap segmen data terdapat model regresi linear. Kemudian yang keempat ada regresi linear pairwise dua segmen, yakni regresi linear pairwise dua segmen dipisahkan oleh sebuah tanda X. Kedua segmen dikendalikan oleh dua buah variabel dummy, yaitu D1 atau D1 dan D2. Persamaan awal regresi linear pairwise dua segmen adalah sebagai berikut. Kemudian, persamaan regresi linear pairwise dua segmen itu sebagaimana di atas, diskontinu pada titik X melalui penurunan rumus, dan maka akan diperoleh persamaan akhir. Analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas response Y dengan dua atau lebih variabel bebas atau prediktor X1, X2, dan seterusnya Xn. Tujuan dari uji regresi linear berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas atau response Y apabila nilai-nilai variabel bebasnya prediktor X1, X2, dan seterusnya Xn diketahui. Di samping itu juga untuk dapat mengetahui bagaimana ke arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel bebasnya. Persamaan regresi linear berganda secara matematik diekspresikan oleh Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 dan tambah seterusnya tambah Bn Xn, yang mana Y sama dengan variabel tak bebas atau nilai variabel yang akan diprediksi. A sama dengan konstanta, B1, B2 seterusnya Bn sama dengan nilai koefisien regresi, X1, X2 seterusnya Xn sama dengan variabel bebas. Bila terdapat dua variabel bebas yaitu X1 dan X2, maka bentuk persamaan regresinya adalah Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Nilainya negatif. Di sini terjadi hubungan dengan arah terbalik antara variabel tak bebas Y dengan variabel X1 dan X2 nilainya positif. Di sini terjadi hubungan yang searah antara variabel tak bebas
Y dengan variabel bebas X1 dan X2, koefisien regresi B1 dan B2 serta konstanta dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Macam regresi linear berganda. 1. Koefisien determinasi R2. Untuk mengetahui persentase pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap W digunakan koefisien determinasi besarnya R2 dihitung dengan rumus. Bila R2 bernilai 0, maka dalam model persamaan regresi yang terbentuk variasi variabel tak bebas Y tidak sedikit pun dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas X1 dan X2. 2. Koefisien korelasi ganda R. Untuk mengetahui seberapa besar korelasi secara serentak atau simultan antara variabel X1, X2, Xn dengan variabel Y dapat digunakan koefisien korelasi ganda. Nilai R min 1 kurang dari R kurang dari plus 1 apabila nilai R mendekati nilai plus 1 atau min 1. Dapat dikatakan bahwa semakin kuatnya hubungan korelasi yang terjadi. 3. Korelasi parsial merupakan suatu korelasi yang menjelaskan korelasi antara satu variabel dengan satu variabel dan variabel lainnya dianggap konstan. Terdapat 3 macam bentuk korelasi parsial, yaitu korelasi antara X1 dengan X2 yang mana Y dianggap konstan R1, 2, Y. 4. Kesalahan baku estimasi atau standar error estimate. Kesalahan baku estimasi digunakan untuk melihat apakah persamaan regresi yang terbentuk tepat atau kurang tepat dipakai untuk mengestimasi atau memprediksi variabel respon Y. Jika kesalahan bakunya besar, maka persamaan regresi yang dibentuk kurang tepat dipakai untuk mengestimasi. Hal ini disebabkan karena selisih nilai antara variabel respon Y estimasi dengan Y kenyataan akan besar. 5. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk melihat apakah suatu hipotesis yang diajukan ditolak atau dapat diterima. Hipotesis merupakan asumsi atau pernyataan yang mungkin benar atau salah mengenai suatu populasi. Jika salah ditentukan koefisien determinasi R2, maka selanjutnya dilakukan uji signifikan hipotesis yang diajukan. Uji ini dapat menggunakan uji T, uji F, uji Z, atau uji C kuadrat. Dengan uji signifikasi ini dapat diketahui apakah variabel bebas atau prediktor independen X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tak bebas atau respon independen Y. 6. Uji koefisien regresi parsial, uji T. Ujian koefisien regresi secara parsial bertujuan mengetahui apakah persamaan model regresi yang terbentuk secara parsial variabel bebasnya X